apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja. Kembali lagi sama Ani di Lazada Haul. Haul kali ini yaitu peralatan rumah. Ada vakum robot, ada blender portable. Nah, pasti penasaran kan? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa buat like. Kalau ada saran buat Ani, tinggal tulis aja, karena Ani selalu baca komen dari kalian. Dan jangan lupa buat follow Instagram Ani di @apriliaani29. Sekarang kita lanjut videonya. Oke, jadi semua produknya itu, all shopnya itu berbeda-beda. Dan buat kalian yang lagi nyari peralatan yang sekarang Ani haulin ini, kalian langsung klik aja link yang ada di description box ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke produk yang pertama. Oke, untuk yang pertama yaitu bantal panas Tarang. Nah, untuk bantal panasnya ini harganya tuh 44.900. Pertama kali datang tuh dia packagingannya kayak gini. Nah, dari bantal panasnya ini yang kita dapat, yang pertama bantal panas. Bantal panasnya itu kayak gini bentuknya. Dia dipakein plastik dan di dalamnya itu kayak ada kertas panduan untuk bantal panasnya ini. Dan ternyata ini tuh banyak banget manfaatnya. Ani sebenarnya order ini tuh karena pengen menghangatkan perut. Kalau lagi halangan kan enak banget ya kalau perutnya itu kayak diangetin gitu. Biasanya kita pakai yang kayak gini, terus diisiin air panas. Nah, kalau itu kan kayak agak ribet, dan dia panasnya itu selama 30 menit tuh kayak udah mulai habis karena air panasnya itu mulai mendingin. Nah, kalau ini tuh kalian mau pakai berjam-jam juga bakalan tetap panas karena ini tuh dicolokin gitu. Nah, untuk bentuknya itu Ani suka, dia tuh kayak simple, gak terlalu kekecilan, gak terlalu kegedean. Terus ada sabuknya juga tuh kayak gini. Jadi kalian bisa pakai di area yang ingin kalian hangatkan, misalnya di area perut gitu. Oh ya, ini dalamnya itu Ani pencet-pencet kayak ada pasir gitu ya, kayak butiran-butiran gitu. Cuman Ani kurang tahu ini apa. Dan untuk aromanya jujur aja ini kayak aroma yang gak biasa dicium. Cuman kalau Ani sendiri sih nggak terlalu keganggu dengan aromanya ya. Jadi pokoknya dia tuh kayak ada aroma-aroma yang nggak aneh juga, cuman emang nggak biasa gitu. Nah, ini kan kalau mau kita nyalain harus dicolokin ya. Jadi dia bukan dicas. Kalau kata ini mungkin ini kekurangannya itu dia emang bukan portable ya, harus dicolokin. Cuman nggak masalah kalau kata ini, dibandingkan kita harus masak air terus. Terus jujur aja ini kan nggak ada pengaturan untuk kehangatannya ya, bisa dikecilin atau dinaikin. Nah, sekarang Ani bakal nunjukin ke kalian pemakaian seperti apa. Ini dia. Sekarang Ani bakalan nunjukin ke kalian pemakaiannya seperti apa. Nah, di sampingnya itu ada tali untuk mengikat kayak gini. Dan di samping satunya lagi untuk mengunci. Kalian tinggal pakai aja di area yang ingin kalian hangatkan. Kalau Ani biasanya pakai di area perut. Kalau kurang kencang ikatannya, kalian tarik aja sesuaikan dengan nyamannya kalian. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal colokin aja dan lampu kecil di sampingnya akan menyala. Udah gitu, kalian cari posisi senyaman mungkin, bisa sambil baca buku, nonton TV, main HP, atau bisa sambil baring juga. Nah, selama Ani rasain pemakaiannya itu, di menit pertama mulai kerasa akan muncul hangat di bagian tengah. Di menit kedua mulai kerasa sedikit hangat. Di menit ketiga mulai kerasa akan muncul hangat di bagian kanan dan kirinya juga. Di menit keempat mulai hangat menyeluruh, yaitu di area tengah, kanan, dan kiri. Di menit kelima dan keenam mulai kerasa banget hangatnya, dan menurut Ani pas kehangatannya nggak terlalu panas. Di menit ke-7 dan 8, hangatnya tetap konsisten, tidak bertambah panas. Dan Ani udah cobain selama kurang lebih 1 jam. Hangatnya itu tetap pas, gak bertambah panas, dan rasanya enak banget. Apalagi kalau kita lagi halangan ya, ini ngebantu banget buat lebih nyaman perut kita. Kalau kalian mau matiin, tinggal cabut aja colokannya. Oke, untuk yang kedua yaitu blender portable.
Kalian bisa lihat tuh, dia gemes banget. Dan ini harganya itu 85.400. Sebenarnya kalau kalian lihat di Lazada kayak banyak banget yang mungkin lebih murah atau lebih mahal. Cuman Ani lihat kayak bentuk yang ini tuh dia kayak lebih simple, elegan, dan kayak kokoh gitu. Kalian bisa lihat tuh, dia tuh kayak tumbler minum gitu loh. Jadi kita bisa bawa kemana-mana, bisa pakai dimanapun, karena bentuknya yang simple banget. Dan ini Ani pegang kayak dia kokoh gitu, padahal harganya di bawah 100.000 ya. Nah, ini tuh pertama kali datang tuh packagingannya kayak gini. Dia kayak pakai plastik yang sekaligus bubble wrap gitu, ya. Dan di dalamnya tuh kita tuh dapat pertama ini blendernya, terus dapat colokan USB-nya. Jadi nggak dapat kepala chargernya, cuma dapat kabel USB-nya aja. Terus dapat buku panduan. Untuk kapasitasnya ini dia tuh 260 ml. Nah, pas kita buka tuh, dia bentuknya kayak gini ya. Ini kayak gelas biasa aja tuh, kayak tumbler biasa. Ini tutupnya, dan di tutupnya itu di sini terdapat 2 mata pisau ya. Ini 2 mata pisau. Dan di depannya itu dia ada tombol on off, dan ada kalau kita buka sebelah sini buat colokannya kalau mau ngecas. Dan untuk ngecasnya itu kalau di buku panduannya tuh Ani lihat sekitar 10-20 menitan. Ternyata pas Ani cobain, pas udah habis Ani ngecas gitu kurang lebih selama 40 menitan. Tapi untuk pemakaiannya tuh dia lumayan lama. Ani udah pakai berkali-kali, kayak lama banget buat habis baterainya. Jadi nggak masalah kalau kata Ani. Dan ini bisa dipakai kemana-mana ya, nggak perlu bawa colokan gede gitu kayak blender biasanya. Sekarang Ani mau nunjukin ke kalian pemakaiannya seperti apa. Ini dia. Oke, Ani sudah siapin blendernya dan buah naga yang akan Ani jus. Disiapin air juga buat tambahan. Langsung aja buka blendernya. Pas dibuka blendernya, lampu on off-nya berkedip 4 kali, merah, biru, merah, biru. Lalu kita masukkan buah naganya. Boleh tambahkan air sedikit atau enggak sama sekali juga bisa. Lalu tutup kembali. Dan lampu on off-nya berkedip 5 kali berwarna biru. Untuk menyalakan blendernya, pencet tombolnya 2 kali. Langsung dibalik blendernya. Di bagian bawahnya sudah ke blender. Kalau bagian atasnya belum ke blender, kalian kocok aja sampai semua ke blender halus. Nah, setiap 30 detik blendernya akan otomatis mati sendiri. Tapi, kalau menurut kalian belum terlalu halus, kalian bisa blender lagi sesuai keinginan kalian. Kita buka, dan hasilnya kalau kata Ani halus banget. Langsung aja tuangin ke gelas. Kalian bisa lihat sendiri, hasilnya halus banget. Kalau kata Ani ini worth it banget. Kalian bisa bikin jus setiap hari tanpa ribet, bahkan bisa dibawa kemana-mana, ke kantor, ke kuliahan, atau terserah kalian bawanya kemanapun. Oh ya, untuk nyucinya juga gampang banget. Kalau Ani tinggal masukin air putih dan blender aja. Kalau sekali belum bersih, ulangi aja sampai bersih. Atau nyuci biasa pakai sikat juga gak masalah, tetap gampang, kayak kalian mau nyuci gelas aja. Oke, untuk yang selanjutnya ini sendok set. Nah, untuk sendok setnya ini sebenarnya Ani nggak order, tapi mungkin lagi ada promo. Kalau kita beli blender yang tadi, bakalan dapat free sendok set ini. Ani ordernya itu sekitar pertengahan Desember 2020. Ani nggak tahu pas kalian nonton video ini pas tanggal berapa, entah masih ada promonya itu apa enggak. Ani bakalan liatin detailnya kayak gimana. Ini dia.
Untuk yang selanjutnya yaitu diffuser tarang. Ani ordernya itu 130.000 dan Ani lihat di Lazada ada yang lebih murah, di bawah 100.000 gitu. Ternyata beda. Kalau yang Ani order ini tuh bedanya itu takarannya bisa muat sampai 500 ml air. Kalau yang di bawah 100.000 itu setahu Ani dia tuh takarannya tuh maksimal 300 ml. Jadi bedanya dari takaran airnya. Dan ini gedenya kalau di Ani segini nih. Oh ya, dia dapatnya itu yang pertama kan diffusernya. Di sini sebenarnya udah ada tombol-tombol untuk pengaturan si diffusernya untuk nyalain, dan kita dapat remote juga. Untuk remote-nya itu dia lumayan ringan, dia bahannya plastik dan di depannya itu dia pakai stiker gitu. Terus ada tulisan buat tombol apa aja. Nah, selain dua ini dia tuh dapat colokannya, terus dapat buku panduannya, dan dia dapat kayak takaran air gitu. Untuk takaran airnya itu dia kecil, maksimalnya 120 ml. Jadi kalau kalian mau ngisi ini pakai takaran yang bawaannya harus berkali-kali kalau mau sampai full. Kalau kata Ani pakai gelas aja dan kalian isiin sampai sesuai kalian mau gitu. Oh ya, dia kan nggak dicas ya, jadi harus colok terus. Selama kalian pakai diffuser ini harus dicolok terus. Nah, untuk takaran 500 ml ini yang Ani rasain kurang lebih selama 14 jam itu masih bisa nyala, masih ada airnya, tapi tinggal dikit lagi. Tapi Ani saranin kalau misalkan udah dikit lagi kalian tinggal isi air aja, takutnya dia masih nyala tapi airnya udah habis gitu. Kalau kata Ani itu lumayan lama banget ya, 14 jam. Itu juga kan masih ada airnya juga, entah mungkin habisnya sampai 15 jam. Yang jelas sekitar segitu. Oke? Dan untuk uapnya kalau kata Ani lumayan kenceng dan dia memang ngebantu banget. Kalau kata Ani kerasa banget kalau pakai ini tuh kayak lebih adem. Dan oh iya, Ani saranin kalau pakai ini tuh kalian pakai air matang, jangan pakai air mentah ya, karena dia kan berubah jadi uap gitu kan, kita hirup, takutnya kalau air mentah nggak baik buat kesehatan gitu. Oh ya, untuk pemakaian ini kan diffuser kan kebanyakan kita pakai essential oil ya. Nah, untuk kualitas kayak aroma yang dikeluarkan dari uap ini tuh sebenarnya bukan dari si diffusernya kalau kata Ani ya, tapi dilihat dari kualitas si essential oilnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen aroma yang enak atau misalkan tahan lama, kalian cari essential oil yang menurut kalian bagus gitu. Nah, sekarang Ani bakal nunjukin ke kalian detail penjelasan sama pemakaiannya seperti apa. Ini dia. Pertama, colokin terlebih dahulu. Ani udah siapin airnya 500 ml. Udah ada essential oilnya juga. Oke, pertama kita buka dulu. Lalu masukkan airnya. Setelah itu teteskan essential oilnya. Untuk takarannya terserah kalian masing-masing atau tergantung essential oil yang kalian gunakan. Udah gitu tutup aja. Lalu kita nyalain klik tombol on-nya. Selanjutnya fungsi tulisan intermittent untuk mode selang-seling selama 10 menit, kecil atau kencang uap yang dikeluarkan. Tombol continuous untuk berhenti mode selang-seling atau intermittent. Untuk timing ada 60 menit, 120 menit, 180 menit. Dan tentunya kita bisa atur agar menyala terus. Untuk besarnya uap bisa diatur kecil atau kencang. Tombol terakhir untuk mengatur lampunya, dan semuanya ada 18 warna. Oke, yang selanjutnya ini yaitu vakum robot. Tarang! Dia bentuknya bulat kayak gini ya. Dan ini harganya tuh 198.000. Oke, untuk dapatnya itu dia tuh dapat
vakumnya, terus dapat kepala charger sama kabel USB-nya, dapat buku panduan, sama kayak dapat lapel kecil gitu. Oh ya, kalau kita pegang kayak gini, dia kalau kata Ani nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan banget juga, jadi biasa aja. Oke, di atasnya ini dia tuh kayak ada tombol on off-nya, dan di sini tuh nanti kita bisa buka dia buat menyimpan kotorannya itu. Nanti Ani liatin detailnya kayak gimana. Dan di belakangnya ini, di sebelah sininya ada roda. Di sebagian sininya dia tuh di dalamnya sebenarnya ada baterai. Terus di sininya itu dia kayak ada buat nempelin lapelnya, lapel yang kecil ini. Sebenarnya ini bisa kalian pakai, bisa enggak juga. Ini kalau Ani kayak ada udah kotor gitu karena udah Ani pakai beberapa kali. Di sini udah kotor gitu. Di sininya dia ada kayak buat menghisap si kotoran-kotoran yang di lantai. Di tengahnya ini ada roda untuk mutar, dan di kanan di kirinya ada buat nyapu gitu. Nah, untuk ngecasnya ini Ani lihat di buku panduannya itu kurang lebih 40 menitan. Nah, ternyata pas Ani cobain, Ani ngecas pakai USB bawaan dari si vakum ini, ternyata enggak 40 menit, dia nyampe sejam 30 menitan, lumayan lama gitu. Nah, Ani kan udah pakai ini beberapa kali dan udah beberapa kali juga habis. Ani nyobain nge-charger pakai USB yang lain bukan dari bawaannya, ternyata hasilnya beda lagi. Dia ngecasnya itu kurang lebih sejam. Terus pas habis lagi Ani coba pakai USB lain lagi dan ternyata penuhnya tuh sampai 30 menit. Nah, jadi untuk ngecasnya ini kalau kata Ani dia tergantung kualitas USB yang kalian pakai buat ngecasnya. Cuman kalau dari bawaannya ini, kemarin Ani cobain ternyata kurang lebih sejam 30 menitan gitu. Dia ngebantu banget ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di lantai. Nah, langsung aja ini dia pas Ani cobain seperti apa. Untuk menyalakan tinggal pencet tombol on-nya. Vakumnya akan menyala dan kotoran di lantai langsung disedot. Vakumnya itu terdapat sensor supaya ketika ada yang menghalangi di depannya, dia akan putar balik. Nah, ini juga bisa membersihkan area bawah, kolong. Kalau kalian ada sofa atau bawah kasur, bisa dibersihkan juga. Namun, sewaktu-waktu kalian harus cek, takutnya vakumnya kesangkut kayak gini. Dan tinggal dorong aja. Nah, Ani sengaja matiin lampunya mau liatin ke kalian kalau vakumnya nyala itu di bagian tombol on-nya akan menyala merah, sedangkan di bawahnya berwarna biru. Oke, sekarang kita akan lihat hasil kotoran yang disedot vakum robot ini. Caranya tinggal buka aja seperti yang Ani liatin ke kalian ini. Kalian bisa lihat kotorannya banyak banget. Bahkan rambut-rambut juga kesedot. Di bagian ininya kalian bisa bersihin pakai sikat kecil atau sikat gigi kayak gini. Untuk ngecasnya kayak gini, tinggal colokin aja kayak kalian ngecas HP. Selama ngecas, lampu di tombol on off-nya akan berkedip terus warna biru. Setelah baterainya penuh, lampu warna birunya terus menyala, tidak berkedip lagi. Itu artinya udah penuh. Oke, itu dia haul kali ini. Semoga kalau buat kalian yang lagi nyari peralatan yang tadi Ani haulin, dapat inspirasi misalkan mau order yang kayak gimana. Ani simpan pokoknya linknya di description box ya. Jadi kalau kalian mau order, kalian tinggal klik aja link yang ada di description box, oke? Dan buat teman-teman, makasih banyak udah nonton. Dan yang belum subscribe, wajib subscribe sekarang juga. Jangan lupa buat like juga. Kalau ada saran buat Ani haulin apa lagi, tinggal kalian tulis aja di kolom komen. Soalnya Ani selalu baca komen dari kalian. Dan jangan lupa buat follow Instagram Ani di @apriliaani29. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.